Pemkot Denpasar menggelar forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2021. RKPD bertujuan menghimpun aspirasi masyarakat terkait tujuan dan sasaran program pembangunan daerah. Forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2021 dibuka secara resmi oleh Sekda Kota Denpasar Anagung Rarai Iswara, mewakili Wali Kota Denpasar Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Madra. Forum konsultasi publik ini diikuti oleh unsur DPRD Kota Denpasar, para asisten Sekda, kepala perangkat daerah, staf ahli, kelompok ahli pembangunan Kota Denpasar, dan organisasi profesi, perguruan tinggi dan kelompok atau perhimpunan yang mewakili unsur masyarakat. Narasumber forum ini adalah Bapeda Provinsi Bali yang akan memaparkan arah kebijakan pembangunan dan rencana kerja Provinsi Bali tahun 2021 dan BPS Kota Denpasar yang akan menyampaikan capaian-capaian indikator makroekonomi Kota Denpasar. Tema RKPD Kota Denpasar tahun 2020 ini adalah memperkuat ekonomi kreatif untuk mendukung pariwisata berbasis budaya melalui peningkatan SDM yang berkualitas dan infrastruktur dengan memantapkan reformasi birokrasi. Wali Kota Denpasar dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekda Kota Denpasar Rai Iswara berharap RKPD dapat menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap produk target sasaran dan program pembangunan daerah, sehingga nantinya dapat diperoleh komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan di Kota Denpasar. Acuan penyusunan RPJMD RKPD adalah fokus 5 bidang kerja Presiden, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan 5 transformasi ekonomi. Salah satu langkah nyata dukungan pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas SDM adalah memberi ruang bagi anak-anak muda kreatif dengan dibangunnya Gedung Dharma Negara Alaya. Gedung ini merupakan tempat anak muda mengembangkan gagasan sebagai pondasi utama dari ekonomi. Apa kepentingan masyarakat? Kita berikan kesempatan masyarakat untuk mendialogkan, untuk bertanya program A ini apa tujuannya, program B arahnya kemana, sehingga kalau masyarakat tahu, dia akan mudah memberikan satu partisipasi aktif. Nah, oleh sebab itulah pertemuan ini adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat, baik masyarakat lewat anggota dewan maupun perguruan tinggi maupun tokoh-tokoh adat dan yang lainnya, sehingga napas perencanaan kita di Denpasar ini bisa menjamin transparansi, bisa melaksanakan akuntabilitas, sehingga efisien efektif bisa kita raih dengan sebaik-baiknya. Sementara anggota DPRD Kota Denpasar Ketut Sutejo Kumara berharap Pemkot agar bekerja keras untuk meningkatkan PAD, karena dengan meningkatnya PAD, berbagai program yang disusun bisa terlaksana dengan baik. Dalam rangka pembangunan di Kota Denpasar, ini dia tidak akan bisa semaksimal mungkin membangun bila satu hal tidak tercapai, peningkatan PAD. PAD ini bagian daripada modal untuk kita membangun. Nah, sehingga menurut saya bagaimana sekarang OPD berpikir untuk peningkatan PAD tanpa menaikkan pajak, tanpa menaikkan retribusi. Itu kan kalau meningkatkan PAD dengan menaikkan pajak retribusi itu kan memberatkan rakyat. Nah, maka bagaimana cara meningkatkan PAD dengan langkah-langkah inovatif dan kreatif, sehingga nantinya PAD meningkat, untuk pembangunan akan bisa maksimal. Rangkaian penyusunan RKPD telah dilaksanakan yang dimulai dari musrenbang di tingkat desa atau kelurahan sekota Denpasar periode September-Oktober 2019. Setelah itu digelar musrenbang tingkat kecamatan dari 17 sampai dengan 22 Januari 2020. Tahap selanjutnya adalah forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja Pemkot Kota Denpasar tahun 2020. Riasa Bali TV.